Suara ayam di belakang rumah sudah bersehet-sahutan ketika Nana mengisi air ke kendi kecil di dapur. Hari itu udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ibunya, seorang janda yang mulai menua dengan rambut beruban di tepi pelipis, duduk di kursi bambu sambil menghitung uang receh hasil menjual gorengan di warung depan. Adik-adik Nana masih terlelap di ruang tengah, beralaskan tikar lusuh. Nana menarik napas panjang. Hari itu ia bertekad akan mencari kerja. Apapun, asal halal. Ia baru lulus SMA setahun lalu. Cukup berprestasi. Tapi biaya kuliah tak pernah menjadi mimpi yang bisa dijangkau. Ibunya sudah terlalu lelah, terlalu sering mengelap air mata di balik senyum. Maka Nana, dengan sepasang sandal jepit yang mulai menipis dan tas kecil berisi ijazah fotokopi, berangkat ke kota kecamatan. Ia sudah mendengar kabar dari tetangga bahwa ada seorang lelaki tua yang sedang mencari asisten rumah tangga. Jalan menuju rumah itu sunyi. Di kanan kiri tumbuh pohon mangga, dan rumput liar menyentuh kakinya setiap langkah. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki, Nana tiba di depan rumah besar dengan pagar kayu berwarna coklat tua. Di halaman, seorang pria berusia sekitar 60-an sedang menyapu dedaunan. Tubuhnya masih tegap, meski rambutnya memutih. "Permisi, Pak." Suara Nana pelan, hampir tertelan angin. Pria itu berhenti, menatap. "Ya, Nak, ada perlu apa?" Nana menunduk sopan. "Saya dengar Bapak sedang mencari asisten rumah tangga. Kalau boleh, saya mau melamar, Pak." Pria itu, yang ternyata bernama Pak Rangga, tersenyum samar. Ada nada heran di matanya barangkali, karena jarang ada gadis muda yang datang sendiri dengan sopan seperti itu. "Dulu ada Mbak Rini bantu saya, tapi sudah 3 minggu tak kembali," katanya pelan, menyandarkan sapu ke dinding. "Kamu tinggal di mana?" "Di kampung seberang, Pak. Ibu saya janda, sudah tua. Saya mau bantu beliau. Saya bisa bersih-bersih, masak, cuci." Pak Rangga mengangguk. Ada sesuatu di nada suara gadis itu, kejujuran yang tak dibuat-buat. Ia mengajak Nana masuk ke rumah, menawarinya air putih. Rumah itu besar, tapi terasa sepi. Hanya suara jam dinding yang terdengar berulang-ulang. "Kalau kamu mau, mulai besok saja. Tidak banyak kerja. Saya tinggal sendiri. Kadang anak-anak datang seminggu sekali," katanya. Nana tersenyum lega. "Terima kasih, Pak. Saya janji akan rajin." Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran sungai yang tenang. Setiap pagi, Nana menyapu halaman sambil bersenandung kecil. Bau sabun cuci, suara air, dan denting sendok dari dapur menjadi irama harian di rumah itu. Pak Rangga biasanya duduk di teras membaca koran, kadang menanyakan hal-hal kecil. "Sekolahmu sampai mana, Nah?" "SMA, Pak." "Sayang ya, pasti kamu anaknya pintar." Nana hanya tersenyum. Ia tak suka mengeluh. Dalam hatinya, ia selalu merasa beruntung masih bisa bekerja dengan orang sebaik Pak Rangga. Kadang siang hari, setelah semua pekerjaan selesai, Pak Rangga meminta Nana membuatkan teh panas. Mereka duduk di teras, membicarakan hal-hal sederhana. Hujan yang belum turun, burung yang bersarang di atap, bahkan tentang masa kecil. "Dulu saya ngajar di universitas," kata Pak Rangga suatu sore. "Sekarang sudah 5 tahun pensiun. Rumah ini terasa sepi kalau tak ada orang." "Kalau begitu, biar saya temani Bapak dengan cerita," jawab Nana sambil tersenyum malu. Dari situ, percakapan mereka menjadi kebiasaan kecil yang hangat. Kadang Nana menceritakan tingkah adik-adiknya di rumah. Kadang Pak Rangga mengenang istrinya yang sudah lama berpulang. Tak ada yang berlebihan di antara mereka. Hanya 2 jiwa yang sama-sama kesepian, menemukan tenang dalam keberadaan satu sama lain. Musim berganti. Nana semakin terbiasa dengan pekerjaan barunya. Setiap kali menerima gaji, ia selalu sisihkan sebagian untuk ibunya di kampung. "Bapak kasih lebih." "Iya, bulan ini," ujar Pak Rangga suatu pagi. "Kamu kerja bagus, jujur, dan rapi. Rumah ini jadi terasa hidup lagi." Nana tertegun. Ia menolak halus. "Bapak terlalu baik. Saya malu kalau dibayar lebih." Pak Rangga tertawa pelan. "Sudah, terima saja, anggap rezeki." Bukan itu saja, perlakuan Nana sangat diistimewakan oleh Pak Rangga. Ia menatap gadis itu, seperti melihat cucu yang tak pernah dimilikinya. Ada rasa bangga, juga haru. Suatu sore, hujan turun deras, listrik padam. Nana menyalakan lilin di meja ruang tengah. Pak Rangga duduk di kursi goyang, menatap cahaya kecil itu bergoyang tertiup angin. "Dulu waktu muda, saya sering menulis puisi," katanya tiba-tiba. Nana menoleh. "Bapak, masih ingat puisinya?" "1, 2 masih,"
katanya sambil tersenyum samar. Tapi sekarang tangan ini gemetar kalau menulis. Nana diam sejenak, lalu mengambil buku tulis kosong dari rak. Kalau Bapak mau, saya tuliskan. Bapak sebutkan saja baris-barisnya. Dan di tengah hujan malam itu, mereka menulis bersama sebuah puisi tentang langit senja, tentang kehilangan, dan tentang rasa syukur menemukan teman di waktu tua. Hari berganti minggu. Rumah itu kini terasa hangat. Kadang, anak-anak Pak Rangga datang berkunjung dan terkejut melihat betapa rapi dan hidupnya suasana rumah. Mereka berterima kasih pada Nana, bahkan sering menitipkan aleh-aleh kecil untuknya. Namun suatu pagi, ketika Nana datang membawa sarapan, Pak Rangga tampak duduk diam menatap jendela. Wajahnya pucat, matanya agak sayu. Bapak kurang enak badan? Tanya Nana cemas. Hanya lelah sedikit, Nak. Hari itu, Nana menemaninya lebih lama. Ia membuatkan bubur, menyeduh teh, memastikan obat diminum tepat waktu. Saat Pak Rangga tertidur, Nana duduk di kursi dekatnya, menatap lelaki tua itu dengan rasa hormat dan kasih yang tulus, seperti melihat ayah sendiri yang tak pernah ia punya. Beberapa minggu kemudian, kesehatan Pak Rangga membaik. Kalau saya tak punya kamu, entah siapa yang akan mengurus rumah ini, katanya suatu pagi. Nana tersenyum. Saya pun tak tahu apa jadinya, kalau Bapak tidak terima saya dulu. Keduanya tertawa kecil. Dalam hati, mereka tahu hidup kadang mempertemukan dua manusia, bukan karena kebetulan, tapi karena soma-soma membutuhkan makna. Di sela-sela candaan mereka berdua, suasana terlihat sunyi. Hanya terdengar rintikan hujan jatuh di atap rumah. Hawa dingin mulai terasa mencubit kulit. Pak Rangga batuk perlahan seakan mau bicara. Nana, kamu tahu kan, kalau aku sudah lama kurang bersemangat, badan lemas kurang gerak jadi terasa capek-capek selalu. Aku sudah lama pingin sekali olahraga ya, olahraga ringan, tapi ada yang mendampinginya. Olahraga apa ya, Pak? Tanya Nana. Olahraga yang bisa mengeluarkan keringat tentunya, baik keringat dingin ataupun keringat hangat, kata Pak Rangga. Nana terdiam. Jantungnya berdetak kencang, badan gemetar, sambil berpikir panjang mengartikan apa maksud kata-kata Pak Rangga. Pak Rangga perlahan mendekat ke Nana, sambil menggenggam tangan Nana. Nana kaget, keringat dingin bercucuran. Pak Rangga berucap pelan, kamu sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Kamu terlihat orang yang baik, jujur, apa adanya, rajin, mandiri dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Kamu orang hebat, Nana. Nana semakin terdiam, tertunduk malu, tak mengerti. Bingung apa yang dikatakan Pak Rangga. Kamu mau kan bantu aku olahraga, biar olahraganya tidak ada dusta di antara kita. Kamu mau menikah dengan aku secara resmi. Suara Pak Rangga terdengar lirih penuh harapan. Dari situ, Nana mulai mengerti apa yang dimaksud dengan olahraga. Nana menahan tangis, sedikit tersedak menahan nafasnya saat mendengar kata-kata Pak Rangga itu. Nanti semua harga yang kumiliki akan aku berikan padamu. Akan aku balik namakan dengan namamu, Nana. Anakku semua sudah mapan, sudah banyak harta mereka, ucap Pak Rangga lagi. Nana semakin bingung tak karuan. Matanya berkaca-kaca, menetes perlahan air matanya membasahi pipinya. Suasana semakin hening dan sepi. Hanya terdengar nafas mereka menarik dengan dalam-dalam. Nana mengangkat kepalanya sambil melihat Pak Rangga dengan dalam, lalu berkata, "Pak, aku masih bingung." "Aku mengerti apa kata Bapak, tapi aku butuh waktu untuk memikirkan hal ini. Aku sangat senang bekerja di rumah Bapak ini. Bapak yang selalu perhatian dengan aku, Bapak yang selalu baik denganku. Aku merasa punya orang tua laki-laki, seperti pengganti ayahku dulu. Tapi aku beri waktu dulu ya, Pak, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi." Pak Rangga perlahan menatap Nana, matanya berkaca-kaca, sambil tangannya mengusap perlahan rambut Nana yang panjang terurai. Nana pun pamit dengan sopan untuk beranjak meninggalkan Pak Rangga yang masih duduk, untuk pergi ke kamar karena sudah malam dan terasa sudah mengantuk. Keesokan harinya Nana terlihat melamun sambil memasak di dapur. Semalam tidak bisa tidur memikirkan kata-kata Pak Rangga. Dalam hati kecilnya, aku mau saja menolong Pak Rangga. Tapi bagaimana masa depan aku dan apa aku tidak berumah tangga nantinya? Apa aku harus hidup dengan Pak Rangga sebagai suami aku selamanya? Aku bingung. Tapi aku bisa membahagiakan ibuku dan adik-adikku untuk bisa terus sekolah. Mata Nana menetes tak kuasa dengan apa yang bergejolak dalam hatinya. Tak sadar, dari belakang Pak Rangga meneput perlahan bahu Nana. Nana pun kaget bukan kepalang, sambil mengusap matanya yang masih basah dengan air matanya. Nana membalikkan badannya menghadap Pak Rangga, menatap Pak Rangga dengan malu. "Maaf ya Nana,
atas kata-kataku semalam, ujar Pak Rangga dengan pelan. Aku tidak bermaksud memaksamu. Aku hanya punya keinginan yang baik terhadap Nana dan diriku sendiri agar di sisa-sisa hidupku ini biar ada yang nemani sebelum aku tiada. Jika itu sangat bertentangan dengan Nana, aku tidak apa. Aku terima dengan lapang dada. Maafkan aku ya Nana, sambil menarik napas dalam-dalam. Mata Pak Rangga tak kuasa menetes, air matanya berlinang membasahi pipi Pak Rangga yang terlihat sedikit keriput itu. Pak Rangga pun membalikkan badan lalu pergi melangkah perlahan, meninggalkan Nana di dapur, menuju ruang tamu. Nana menangis terisak pelan. Nafasnya tersengal-sengal, sambil melihat Pak Rangga berjalan tertatih-tatih menjauh darinya. Saat tak terlepas dari pandangan Nana, Pak Rangga kakinya terpeleset, badannya terjatuh di lantai rumah. Pak Rangga! Nana pun berlari menuju ke Pak Rangga yang tersungkur sambil merintih kesakitan. Bapak tidak apa-apa, tukas Nana sambil mencoba membangunkan Pak Rangga dari jatuhnya dengan memeluk badan Pak Rangga dengan lembut penuh keikhlasan dan belas kasihan. Hal ini yang dirasa Pak Rangga yang begitu menyentuh hatinya sambil menatap Nana yang mendalam penuh arti. Tidak apa, hanya lututku yang sakit sedikit, kata Pak Rangga dengan lembut. Nana melihat di lututnya ada luka lecet, namun kakinya masih baik-baik saja, bisa berdiri perlahan dan dipapahnya Pak Rangga ke tempat duduk di ruang tamu. Nana membawakan obat luka dan dioleskan ke lutut Pak Rangga perlahan, lalu memijat kakinya perlahan dengan minyak urut. Mereka terdiam. Ya, hanya terdiam. Terlihat tangan Nana yang lagi urut kaki Pak Rangga. Nana pun memberanikan diri dalam kesempatan itu, lalu berkata, "Maafkan aku ya Pak, aku takut dan bingung. Harus berkata apa? Aku hanya orang miskin Pak, tak punya apa-apa. Nanti di mata anak-anak Bapak, pasti mereka akan marah dan akan mengusir aku jika mereka tahu ini. Aku akan kehilangan kerjaanku yang kurasa sangat nyaman di rumah Bapak ini." Pak Rangga pun tangannya mengusap perlahan kepala Nana tepat di depannya sambil berkata, "Tenang Nana, anak-anakku semua nurut denganku. Semua sudah aku kasih harta yang berlimpah, dan hidup mereka tidak kekurangan lagi. Mereka selalu pengertian dengan apa yang aku lakukan atau aku rencanakan. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan takut Nana, jika kamu bersedia menikah denganku, semua hartaku akan kualihkan ke dirimu." Nana terdiam, dalam hatinya senang dan bahagia, tapi ada sedikit kesedihan karena rasa takutnya. Nana pun meneteskan air mata, memberanikan diri dengan mengangguk perlahan, menunjukkan kalau dia bersedia dinikahi. Pak Rangga wajahnya langsung berubah ceria, dan perlahan tangannya meraih kepala Nana dan mendekatkan untuk mengecup keningnya, sambil berkata, "Terima kasih Nana, kamu sangatlah baik, sesuai apa yang aku harapkan dari seorang wanita. Kamu memang pantas mendapatkan harta warisan yang aku punya. Sebentar lagi kita akan nikah." "Terima kasih ya Nana." Nana pun tertunduk malu, sedih, bingung, namun dalam hati kecilnya senang bisa membahagiakan ibu dan adik-adiknya nantinya. Pernikahan pun terjadi. Pak Rangga sudah berbicara dengan anak-anaknya. Walau ada yang kurang setuju, namun dengan penjelasan Pak Rangga yang panjang lebar, akhirnya mereka menyetujuinya. Dengan acara kecil hanya mengundang tetangga dan keluarga dekat saja. Meski banyak gunjingan dari tetangga tentang pernikahannya, namun Pak Rangga tetap maju dengan dukungan anak-anaknya. Nana bukan lagi bekerja sebagai asisten rumah tangga, melainkan jadi sosok ibu, nyonya besar dalam rumah Pak Rangga. Tapi Nana tetaplah Nana, yang selalu gigih, tapi lemah lembut dalam mengurus rumah dan suaminya, yaitu Pak Rangga. Dengan ketidakberdayaan Pak Rangga, namun sering minta bantuan Nana untuk berusaha berolahraga bersama Nana, tanpa rasa dosa. Ya, olahraga bersama Nana, baik siang maupun malam. Dalam olahraga itu, Nana dengan sabar berusaha memperbaiki tongkat kecilnya Pak Rangga yang sudah lama tidak dipakai. Lama-kelamaan tongkat itu bisa difungsikan kembali dan normal seperti dulu lagi. Nana senang dan Pak Rangga bahagia. Kadang Nana pun menggoda, sengaja memainkan tongkat kecil itu tanpa izin dulu ke Pak Rangga, yang ujung-ujungnya Pak Rangga minta terus berolahraga bersama dengan Nana. Pak Rangga pun senang karena tongkatnya bisa seperti dulu lagi. Kadang sehari bisa 2-3 kali olahraga khusus tongkat bersama Nana. Mereka hidup bahagia, bagaikan anak dan orang tuanya. Nana juga bisa membahagiakan ibu dan adik-adiknya sekolah, bahkan melanjutkan sampai ke jenjang perkuliahan. Dan setiap sore, saat langit berubah jingga, Nana sering duduk di kursi kayu di teras, melihat cahaya matahari menimpa wajah Pak Rangga yang mulai menua lebih dalam. Di situ,
Dalam keheningan yang lembut, ia belajar tentang kesabaran, tentang kebaikan tanpa pamrih, dan tentang arti kerja yang dilakukan dengan hati.